Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Yang pertama itu, sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun karakteristik sistem ekonomi pasar bebas, yang pertama itu, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, motif ekonomi untuk mencari keuntungan. Yang kelima, barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Adapun yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis atau perencanaan tersebut suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, hak milik perorangan tidak diakui. Dan yang keempat, perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Adapun yang ketiga itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat, sosialis, dan sistem ekonomi pasar kapitalis. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yang pertama, sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan penetapan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaan tidak merugikan kepentingan umum. Yang keempat, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan soal dan penerapan pendapatan. Dan yang terakhir, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Adapun sistem ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pasal 33 ayat 1-4. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebebasan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun yang terakhir itu tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang didasarkan kepada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan fala ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan. Sistem ekonomi Islam yaitu kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi merupakan hal-hal yang wajar, kesamaan sosial dan jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.